Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Video yang akan berisikan informasi-informasi yang pastinya relate oleh para kaum muda-mudi di era sekarang ini. Aku Restu Utami. Saya Raffi Afkar. Dan saya Septian Hadi. Kali ini kami akan mengangkat tema politik dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan Gen Z yang sehat dan sejahtera. Udah nggak sabar untuk nonton. Siapin dulu cemilan dan minuman pendampingnya. Dan selamat menonton! Kehidupan politik dan hukum Gen Z yang sehat dan sejahtera. Pertama-tama, politik dan hukum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan sepanjang sejarahnya. Dimulai pada tahun 1945, yang dimana pada saat itu merupakan masa-masa kemerdekaan Indonesia. Masa di mana pendirian atau pembentukan Republik Indonesia dan pemberlakuan UUD 1945 sampai pada saat ini yaitu era pasca reformasi yang di mana mulai berkembangnya otonomi daerah dan juga penguatan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Sejarah perjalanan politik dan hukum di Indonesia sudah lumayan panjang dan sudah mengalami beberapa perubahan sistem yang pastinya bertujuan untuk kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana sih pengaruh sistem politik dan hukum di Indonesia pada saat ini dalam kehidupan masyarakat? Berbicara tentang kehidupan masyarakat, sepertinya semua akan setuju bahwa yang terpenting adalah sehat dan juga sejahtera. Dan sebenarnya, apa sih kehidupan yang sehat dan sejahtera itu? Nah, kehidupan yang sehat dan sejahtera tentunya dapat dilihat dari berbagai perspektif. Tetapi, apabila dilihat secara umum, kehidupan sehat dan sejahtera mencakup beberapa aspek seperti fisik, mental, sosial, dan juga ekonomi. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi permasalahan utama untuk topik kita kali ini? Mari kita simak. Pertama-tama, disclaimer dulu untuk Gen Z. Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 yang menghadapi tantangan unik dalam mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera. Tentunya, politik dan hukum memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Untuk permasalahan pertama adalah kesehatan mental. Mungkin ini adalah permasalahan yang sering dirasakan oleh kita semua di sini, yang merupakan generasi Z. Kira-kira apa sih kesehatan mental itu? Dan apa saja penyebab masalah kesehatan mental yang sering terjadi di Gen Z? Kesehatan mental atau bisa juga disebut sebagai kesehatan jiwa adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan juga psikis dari seseorang. Ada beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi antara lain adalah depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pada pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan psikosis. Kesehatan mental juga merupakan aspek penting dari kesejahteraan secara keseluruhan karena berpengaruh langsung terhadap cara berpikir, merasa, dan juga berperilaku. Ketika kesehatan mental terjaga, seseorang lebih mampu menghadapi stres, menjaga hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang baik dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, masalah kesehatan mental yang tidak dapat ditangani berdampak buruk pada kualitas hidup, termasuk menurunnya produktivitas dan hubungan sosial. Lalu, apa sih yang menjadi susahnya penanganan kesehatan mental di Indonesia? Keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil yang jauh dari kota besar, tentunya menjadi permasalahan yang besar. Apabila dikutip pada artikel dari Borgen Magazine, mengatakan di Indonesia hanya terdapat 800 psikiater, 450 klinik psikologis, dan 48 fasilitas terkait kesehatan mental. Tentunya, hal ini masih terbilang kurang untuk bisa menangani kasus kesehatan mental di Indonesia. Berikut adalah grafik akses layanan kesehatan mental di Indonesia. Di mana pada tahun 2015 hingga 2017, pertumbuhan fasilitas layanan kesehatan mental di Indonesia terlihat lambat dikarenakan masih terbatasnya kesadaran dan juga infrastruktur. Pada tahun 2018 sampai 2020, mulai ada peningkatan signifikan yang dikarenakan munculnya kebijakan-kebijakan baru dan juga kampanye-kampanye tentang kesehatan mental di Indonesia. Pada tahun 2021 sampai 2023, perkembangan terlihat lebih stabil, yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses fasilitas kesehatan mental di Indonesia.
Kedua, biaya tinggi untuk mengakses layanan kesehatan mental. Selain keterbatasan fasilitas kesehatan, biaya untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan mental juga menjadi permasalahan yang ada dan seringkali mematok harga tinggi dan tidak ditanggung oleh asuransi. Dikutip dari detik.com bahwa pada tahun 2020, Profesor Irma beserta timnya melakukan penelitian mengenai perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan gangguan kesehatan. Di antaranya, untuk penanganan skizofrenia berada di kisaran 3,3 juta, bipolar 17,9 juta, depresi 1,6 juta, dan yang terakhir gangguan kecemasan sekitar 1,1 juta. Hal ini juga menjadi faktor utama, hanya 9% pasien gangguan kesehatan mental di Indonesia mendapatkan pengobatan. Permasalahan ketiga dan keempat yaitu stigma sosial dan kurangnya literasi. Stigma sosial seringkali masih memandang negatif tentang permasalahan mental yang terjadi di masyarakat, seperti praktik memasung, memilih diam, dan menyembunyikan, serta mengucilkan orang dengan gangguan jiwa masih kerap ditemui. Tidak sedikit orang dengan gangguan jiwa atau OTGJ ditinggalkan di jalan, berkeliaran, dan dianggap malu keluarga. Stigma dibagi menjadi dua bagian, yaitu self-stigma dan juga public stigma. Untuk mengatasi self-stigma, yaitu dapat dengan meningkatkan literasi kesehatan mental, membantu restrukturisasi kognitif, dan memberdayakan individu, memiliki dukungan dari teman dan keluarga, serta mencari peer support. Sedangkan, untuk mengatasi public stigma, perlu adanya edukasi dan meningkatkan literasi, menciptakan kontak sosial, dan juga perlu adanya advokasi sistemik terkait kesehatan mental di masyarakat. Kedua, regulasi penggunaan media sosial. Adanya kecanduan digital yang berkaitan besar dengan penggunaan berlebihan media sosial yang tentunya dapat menyebabkan ketergantungan dan dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial. Dikutip dari data Kementerian Kominfo, mayoritas responden Gen Z mencapai 35% dalam menggunakan internet lebih dari 6 jam per hari. Jauh lebih tinggi dibanding Gen Y yang hanya 26% dan Gen X dan Boomers yang hanya mencapai 19%. Terjadinya cyberbullying yang terjadi karena adanya kekurangan regulasi yang ketat dan mengakibatkan pelecehan online semakin marak, di mana hampir 25% Gen Z mengalami bullying setiap tahun, baik secara langsung maupun online. Cyberbullying memperburuk dampak bullying dengan menyebarkan penghinaan secara luas dan anonim. Maraknya penyebaran informasi palsu yang menjadi penyebab utama, seringnya misinformasi yang menyebabkan kekhawatiran, kebingungan, dan juga ketakutan. Rentannya pelanggaran privasi dan keamanan data yang menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan data pribadi yang dapat menyebabkan stres. Nah, kira-kira seperti itu permasalahan yang terjadi di kehidupan politik dan hukum Gen Z yang sehat dan sejahtera. Tidak terasa ya kita sudah di ujung video ini. Eits, jangan pergi dulu. Kita sudah merangkum nih kesimpulan untuk permasalahan yang ada. Kesimpulannya adalah Masih kurangnya akses layanan kesehatan mental di beberapa kota terpencil, lalu biaya masih sangat tinggi hingga berjuta-juta, dan kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan kesehatan mental. lalu bagaimana sih solusi dari pemerintah tentang permasalahan itu semua? Mari kita simak di sesi presentasi dan kita diskusikan solusinya bersama-sama. Kita akhiri videonya, cukup sekian dan terima kasih semuanya. Dadah.